Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Tugasnya diberitahu menanggapinya berdasarkan kata tanya yang apa, berapa, mengapa, bagaimana, siapa. Itu adalah kesalahan. Di mana, ya kan? Ya, itu tugasnya anak-anak ibu. Buatkan kumpul 5 menit. Mana mereka memperbaikinya atau kita untuk kedepannya tidak berubah lagi, ya kan? Apa yang dikurangin? Dari pasti Fitri ada alasan mengapa sampai tidak mengapa sampai contoh apa anak ibu? Apa itu? Cantik sekali ibu. Iya, sampai contoh ya. Setiap jam pelajaran nanti yang syarat sampai ibu ya sampai. Tugasnya buat kalimat berdasarkan kata tanya yang apa, berapa, mengapa, bagaimana, siapa, melanggar keyakinan kelas. Di mana, ya kan? Ya, itu tugasnya anak-anak ibu. Buat kalimat ibu tunggu 5 menit. Saya mulai sekarang. Ya, artinya setiap tugas itu harus dilakukan dengan sendiri. Apa nih kurang? Iya, ada juga makanya. Dari kelas secara bersama-sama. Iya kan? Yang dipilih. Apa yang tidak anak ibu? Apa itu? Cantik sekali ibu. Iya, Rambe. Contoh ya. Ya, nanti yang syarat supaya ibu ya Rambe. Tugasnya buat kalimat berdasarkan kata tanya yang apa, berapa, mengapa, bagaimana, siapa. Host kita pada siang hari berbahagia ini. Dan sebelum saya lanjut ke materinya, izinkan saya Bapak Ibu berpantun sebentar. Ada jarum di atas papan, papan kayu tidak tenggelam. Selamat siang para kawan-kawan. Assalamualaikum saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan naik motor, singgah sebentar membeli tikar. Saya lihat kawan-kawan semua pada segar-segar. Izinkan saya bersosialisasi sebentar. Tepuk tangan dulu. Baiklah Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan serta kelapangan waktu untuk dapat hadir di acara kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata yang saya lakukan demi pemenuhan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan tak lupa selalu beri salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya jualah yang akan kita harapkan di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Saikepayang Timur, dan yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Kepala Sekolah SDN 015-912 yang telah memberikan support dan dukungannya sehingga saya sampai kepada tahap diseminasi ini. Berkat dukungan beliaulah semua ini dapat terlaksana dengan
Dan tak lupa juga salam hormatku kepada kawan-kawan rekan guru sejawat yang telah sudi hadir meringankan langkahnya untuk hadir melihat aksi nyata saya dalam budaya positif yang telah saya lakukan pada sekolah SDN 015912 Selona. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin, saya lanjut ke materi. Diseminasi modul 1.4 aksi nyata Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, agar suasana kegiatan kita hari ini sedikit menyegarkan, enggak suntuk ya Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar, ya. Yang mana di sini nanti ice breakingnya itu buatlah sebuah kalimat perintah yang unik, diambil dari akhir nama kita, kemudian dilempar kepada peserta lain untuk meneruskan kalimatnya. Dalam hal ini ice breakingnya itu nama kita, Bu. Nama kita, apa akhiran nama kita, lengkap sama nama marganya. Karena nama lengkap kita itu, Ibu buat nanti kalimat perintah. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri, yaitu Fitriyanti, berarti I. Nanti akan saya lempar kepada, karena saya adalah Fitriyanti, maka kalimat unik yang akan saya lemparkan nanti kepada seorang lainnya yang akan dilanjutkan. Ikutilah acara ini sampai dengan berakhirnya. Maka akan saya lempar kepada Ibu Kepala kami. Yang besar ini. Nama Ibu? Iya. H gitu ya. N-nya, senak penceritaan. Jadi N-nya, harus N. Apa ya? Ini juga ya kan? Kenapa nggak dari tadi duluan? Kalau memang. Pandangan ke depan. Nah, tolong ambilkan minum itu. Oke, terus Tangan buat Ibu Kepala. Kemana Ibu lempar, Bu? bisa lempar sama Pak Korwil. Pas. Kemana dilempar, Pak? Pas. Oke, lempar sama Bu Indriani. Kan juga itu. Jahitan. N. Cepat Bu, habis waktunya nanti Bu. Lempar saya kata Ibu Rani Rahayu ya kan? U. Rani Rahayu awalan Akhiran. U, berarti kalimat perintah dari U. Pusat sopan tulisan. Usahakan lakukan yang terbaik. Kemana kalian Ibu? Ke Sakla ini. Oke. Nanti jangan lupa buang sampahnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, yaitu sebagai speaking kita untuk mengawali diseminasi saya ini. Next. Baiklah Bapak Ibu, adapun materi saya kali ini adalah tentang konsep budaya positif. Sebelum saya lanjut ke materi, apa sih budaya positif itu? Kira-kira kalau kita bahasakan budaya positif itu apa? Kira-kira bisa Ibu Pipi bilang? Menurut saya budaya positif itu budaya atau kebiasaan yang bisa berdampak kebaikan untuk semuanya. Misalnya anak-anak pada saat sampai ke sekolah, dia melihat gurunya, dia langsung salam. Kemudian selesai jajan, sampahnya dibuang sampah. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih buat Ibu Pipi, apresiasinya buat Ibu Pipi.
Iya, terkait tentang budaya positif adalah hal-hal yang baik yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Misalnya dari mulai kata Ibu Pipi tadi, buang sampah, apa lagi tadi itu, piket, pokoknya hal-hal yang baik yang kita terapkan di sekolah ini. Itulah maksudnya dari budaya positif ini. Jadi kita selaku guru di sekolah ini, tanpa kita sadari pun kita sudah melaksanakan apa namanya itu budaya positif. Iya Bapak Ibu. Oke, lanjut next. Adapun konsep budayanya itu adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan terakhir posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, masuk ke paradigma pembelajaran. Kalau kita lihat kurikulum kita yang saat ini dan sering terjadinya perubahan, arti dari paradigma belajar ini merupakan pergeseran tiap perubahan dalam pembelajaran, di mana sebelumnya kita sudah menggunakan K13, iya kan Bapak Ibu? Berlanjut kita saat ini ke IKM, kurikulum merdeka. Nah, disinilah kita guru ini bagaimana pemikiran kita atau hasil kita untuk menggeser setiap perubahan itu dapat kita jalankan dan kita kembangkan kepada anak didik kita. Iya Bapak Ibu. Kemudian lanjut dari situlah kita nanti terbawanya ke disiplin positif dan ke nilai-nilai kebajikan universal. Next. Ini dia Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana guru itu dengan berbagai atau metode cara dalam melaksanakan pembelajarannya itu melihat atau menyikapi bagaimana kebutuhan para anak didik kita itu harus kita penuhi. Ya kan Bapak Ibu, karena anak didik kita ini punya karakter dan keunikan masing-masing, punya gaya belajar masing-masing. Iya kan Bapak Ibu? Lanjut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatannya. Di sini nanti menunjukkan bahwasanya disiplin positif itu menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan membuat kegiatan juga melibatkan Bapak Ibu. Ada kegiatan yang akan saya libatkan dua orang di mana ada sesuatu barang berharga yang memang ibu pegang atau ibu genggam, bagaimana ibu mempertahankan barang berharga itu untuk tidak ibu tunjukkan, atau jika ada orang yang memaksa sekuat tenaga ibu untuk melakukannya. Di sini kita mau lihat nanti bagaimana posisi ibu di sini nanti. Jika nanti ada seseorang yang berusaha untuk melakukan misalnya entah merayu, ya kan, bisa saja nanti mengancam ibu, mengintimidasi ibu atau menggoda agar ibu menunjukkan sesuatu yang berharga itu. Kira-kira ibu yang mau bermain siapa? Ibu Sapriani. Ibu Sapriani, Ibu Bibi.
Jadi kegiatannya ini Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan. Anda bersama dengan teman Anda, letakkanlah sesuatu yang berharga di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam erat benda itu di tangan Anda dengan segala upaya Anda. Teman Anda akan berusaha sekuat keras menggunakan segala cara agar Anda membuka genggaman tangan Anda tersebut. Dalam hal ini, teman Anda boleh merayu, memarahi, mengancam, menggoda, membujuk, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Oke, yang memegang barang berharga, Ibu. Jadi yang ini genggam Ibu. Oke. Lompat lagi, bagaimana ngangkat? Apa namanya tadi? Sai. Itu kasih dulu. Belakang. Berapa? Sedikit kali. Aku ajak jajan di sejuta. Kayaknya kayak rendang. Sedikit ayam geprek, pizza, bakso. Aku kasih maksud tuh. Sedikit kali. Kalau 2 juta jadi mau bisikan aja. Bongkar ke netizen. Buka lah. Aku bilang ke netizen itu lah. Kalau 50 juta nggak mau. Ini berapa lo aku tahu nggak mau ini sedikit aja. Ya, entah item berlian yang mau beli juga maksudnya apa punya kuning dan beli juga punya jadi dia mana lah ya bisa sedikit aja pun nggak lama-lama 2 detik aja Kasihlah kesempatan, Iya. kasih 2 kesempatan dia detik nengok. aja dia kan kayak gini buka sedikit aja sebentar iyalah kasih gitu nggak mau aku aja jalan-jalan naik kereta tapi kok nggak mau juga ini apa ya yang nggak mau Asik cowok. cowok oh ya malam minggu Kasih MBB-nya. naik kuda pusing kita ya mak Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sapriani dan Ibu Pipi. Next. Oke Bapak, lanjut. Apa yang terjadi? Jadi saya baru bertanya sama Ibu Sapriani. Apakah Ibu membuka kepala tangan Ibu? Ya. Apakah Anda menutup kepala tangan mengapa Ibu menutup kepala tangan Ibu? Alasannya itu. Karena ingin mempertahankan barang saya tadi. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan ini, kegiatan kepala tangan ini, kalau kita lihat siapa sih sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Kira-kira siapa ya Ibu? Iya. Next. Ini jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung bagaimana situasi keadaan kita saat itu. Yang pada dasarnya jika kita dihadapkan dalam suatu situasi atau keadaan di mana kita memang harus barang berharga kita itu memang harus kita relakan. Ada juga yang seperti itu ya Bu, ada juga yang mempertahankannya. Misalnya saja jika memang kita harus dalam hal kesusahan, sementara itu adalah barang berharga. Misalnya saja ya kan ini ada cincin pernikahan yang diberikan oleh suaminya, ya kan Bapak Ibu, itu adalah sungguh barang berharga. Sementara
Kita dalam keadaan susah, mau tak mau, tergantung situasi keadaan kita saat itu. Ya, terima kasih. Lanjut, next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Mohon maaf ya Ibu, benar dia. Jadi di sinilah gambaran tentang teori kontrol manusia itu. Jika kita dihadapkan sebagai seorang guru, katanya di situ ada teori kontrol berdasarkan dokter apa tadi ya, ini teori kontrol Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa kita ya disebutkan seperti itu? Sebenarnya ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid kita ini. Kenapa? Karena dengan kesadaran diri mereka lah mereka bisa mengontrol. Bisa saja orang itu tidak mau, ya kan Bapak Ibu, kita kontrol dia. Jadi kalau dia bisa nak menolak, tak mau aku. Berarti karena adanya motivasi atau dari dorongan dari dalam dirinya, maka anak tersebutlah yang dapat mengontrolnya. Inilah yang mau diluruskan oleh Dr. William Glasser tadi. Kemudian katanya di sini bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita bujuk, ya kan, anak didik kita nih Bu, kita bujuk, kita rayu, kita nasihati. Kenapa dibilangnya tidak efektif dan tidak bermanfaat? Karena dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu mengakibatkan anak-anak kita ini menjadikan mereka tidak mandiri, ketergantungan. Seperti itu maksudnya ini Bapak Ibu. Lanjut ke kritikan dapat membuat orang bersalah. Dalam hal ini kita disuruh menguatkan karakter seseorang. Jadi kalaupun kita harus disuruh untuk mengkritiklah seadanya. Dengan mengkritik dalam arti membangun, bukan kita mengkritik menghilangkan kepercayaan diri seseorang. Lanjut ke orang dewasa memiliki hak masing-masing. Artinya kalaulah anak didik kita ini kita perhatikan, artinya memaksa, mereka memberi izin kepada orang lain untuk mereka dikontrol oleh orang. Itulah maksudnya orang dewasa berhak memaksa berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Next, lanjut Bu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Inilah maksudnya Bapak Ibu. Jadi prinsip stimulus respon itu yaitu yang prinsip pembelajaran yang sederhana, di mana di sini kita lihat bahwasanya dengan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita sama, teori kontrol berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah paradigma perubahan stimulus respon yang kita terdahulu sampai ke sekarang ini Bapak Ibu menjadi teori kontrol. Inilah paradigma pergeseran perubahan pembelajaran tadi. Next Bu. Dengan dikaitkan dari konsep budaya positif, perubahan paradigma tadi yang bersejalan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin, kalau kita maknakan disiplin itu, kalau kita artikan dalam bahasa kita, kira-kira apa ya Pak disiplin itu? Disiplin itu apa ya Bu Pipi?
itu mengikuti peraturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Menurut Ibu, disiplin itu apa? Menurut saya disiplin itu adalah mematuhi setiap peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kata disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya seperti kata Ibu tadi, segala sesuatu peraturan yang harus kita patuhi, ya kan Bu Alma. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan rasa ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dengan adanya disiplin ini berarti hati kita ini gaya yang ada suatu perintah, ya kan, bahwasanya kita itu tak boleh melanggar sesuatu hal yang telah ditetapkan. Seperti itu kira-kira Ibu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya dari dalam diri mereka sendiri mereka menyadari yang disiplin itu, bukan atas dari dorongan dari luar. Kemudian disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya rayuan, bujukan atau nasihat maupun hukuman. Artinya di sini anak-anak kita mendisiplinkan diri mereka bertanggung jawab terhadap segala hal sesuatu yang mereka laksanakan atau yang segala sesuatu yang telah ditetapkan, semisalnya segala sesuatu peraturan yang ada yang sudah ditetapkan pada sekolah ini. Dengan kata lain, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang katanya itu adalah disiplin positif adalah suatu pendidikan, suatu pendekatan untuk menerapkan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Next book. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang di sini yang mengacunya pada nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik anaknya itu akan terbangun sehingga si anak dapat mencapai apa yang dia inginkan. Next. Jadi berdasarkan dari disiplin positif tadi, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal saat ini yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui ya kan Bapak Ibu, saat ini kita dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, ya kan, berarti sudah melaksanakan P5. Yang kebetulan di sekolah kami ini sudah melaksanakan P5, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Disinilah nanti kita lihat paradigma perubahan pembelajaran itu yang sifatnya ke nilai kebajikan universal. Ya kalau Bapak Ibu yang IKM pasti sudah tahu ini ya, profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5. Bapak Ibu masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Boleh Ibu dibantu Ibu Pipi kita nyanyikan sama-sama sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, Kita berdiri sebentar. kalau nyanyinya lagunya. Ayo kita 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini dia Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang biasa kita dengar: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif. Next. Lanjut ke konsep budaya positif, teori motivasi manusia. Di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan pujian atau imbalan, kemudian motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi Bapak Ibu, ini motivasi perilaku manusia ini ada 2 hal. Yang pertama yaitu dari motivasi eksternalnya dan kemudian dari internalnya. Di mana yang untuk eksternal ini mereka untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan pujian, terus atau imbalan. Dan untuk motivasi internal ini adalah kesadaran diri mereka akan harga diri mereka sendiri itu, ya kan Bapak Ibu. Mereka yakini bahwa nilai-nilai yang mereka pegang itu berdasarkan kesadaran diri mereka, bukan karena ada faktor dari eksternalnya. Next. Ini dia Bapak Ibu sebagai motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, next. Berdasarkan dari motivasi yang tadi, inilah dia Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama itu hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Di mana hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Di sini kalau kita sebagai guru kan untuk dalam hal melakukan hukuman, sebenarnya itu tidak efektif untuk melakukan hukuman kepada anak didik kita. Kenapa? Itu artinya tidak efektif lah untuk anak kita lakukan hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan, karena mereka tidak tahu atau apa sih kenapa mereka harus dilakukan hukuman seperti itu. Kemudian bersifat satu arah katanya. Bersifat satu arah ini, hukuman ini sepertinya memang sudah ditetapkan. Artinya misalnya kalau kita memberi hukuman, kita lah sudah menentukan konsekuensinya, ya kan? Jadi anak didik kita ini kalau saya lawan misalnya, kenapa begitu, ya kan? Itu maksudnya artinya bersifat satu arah, berlaku hanya orang yang memberikan kehukuman itu. Kemudian yang sering kita kenal hukuman itu sering kita lihat dengan sentuhan fisik, dengan kulit. Iya kan Ibu, itu biasanya. Tapi kebanyakan mungkin hukuman itu tanpa kita sentuh pun sudah termasuk bentuk hukuman, ya kan Bu Pipi? Seperti kita menyuruh, kan Bu? Iya, menyuruh seperti itu. Lanjut, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru yang memonitor selalu. Iya, berdasarkan dari konsekuensi ini berdasarkan dari peraturan yang telah kita buat. Artinya kita sudah menyusun, kita sudah merencanakan bahwasanya peraturan ini seperti ini. Iya kan Bapak Ibu? Artinya yang dilibatkan dalam ini tentu
kalau kita di sekolah, ya si anak murid kita ini, ya mereka merasa tidak nyaman begitu. Kenapa? Karena selalu dimonitor atau dikontrol oleh seorang guru. Disinilah restitusi, di mana restitusi ini berdasarkan dari hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh anak didik kita ini, maka timbullah restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Disinilah seorang guru mampu melakukan suatu hal di mana mereka sudah melakukan kesalahan, adanya kesalahan kemudian kita ada konsekuensinya, maka guru dia di sini harus melakukan restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita atau pendekatan kita terhadap anak didik kita melakukan suatu pendekatan terkait kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dengan cara ya kita langsung sama anak didik kita tanyakan, ya kita selusurilah apa penyebab semua kesalahannya. Itu maksud dari restitusi ini Bu. Lanjut next. Berdasarkan dari hukuman, konsekuensi dan kemudian restitusi tadi, ada nama Bu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa Bu? Kenapa tidak peraturan kelas? Menurut Ibu, kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Menurut saya Bu, kalau peraturan kelas itu kesannya terlalu mendalam seperti itu. Sudah ada, memang sudah peraturan berat gitu misalnya. Tapi kalau keyakinan ini lebih ke individunya dan dikelompokkan atau dibicarakan terlebih dahulu seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, apresiasi buat Ibu Bibi, betul sekali katanya. Ya terkait peraturan ini sudah menyeluruh ya kan Bu Bibi. Iya. Kalau apakah dengan keyakinan ke individunya, di mana dalam proses pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini kita tetapkan Bu, kita buat sebenarnya, kita terapkan nih ya keyakinan kelas. Seperti sebenarnya pun tanpa kita sadari udah kita laksanakan ya itu ya kan Bapak Ibu. Bahwasanya kita selalu mengingatkan anak-anak sebelum masuk belajar, kelas harus dibersihkan, berpakaian rapi. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ketika guru menjelaskan, anak diam ya kan. Ketika ada pekerjaan diberi guru, kerjakan sendiri. Ada kalanya memang pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok. Jadi sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran itu, maka kita adakan yang namanya keyakinan kelas, di mana pembentukannya itu ini bersifat abstrak, berupa pernyataan yang bersifat universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit aja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri guru sudah menerapkan yang namanya kesepakatan keyakinan kelas ini. Kalau yang sebelum saya masuk ke CGP ini, saya sudah melaksanakannya sebenarnya, tapi saya buat namanya itu kesepakatan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini mengacu dari kesepakatan kelas itu. Berdasarkan hasil keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, di mana kesepakatan kelas kami atau keyakinan kelas kami sudah kami laksanakan untuk kelas 5 di SD 0912 ini. Anak-anak didik saya secara menyeluruh, ya saya kasih kertas seperti ini sebelum saya melakukan proses pembelajaran. Saya adakan sharing atau pemantik bagi anak didik saya, bagaimana proses pembelajaran yang akan saya ciptakan itu biar dapat berjalan dari awal hingga akhirnya nanti mereka bisa menyenangkan. Jadi saya buat seperti ini.
Masing-masing mereka membuatnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat. Next. Lanjut. Nah, terkait dengan keyakinan kelas ini, tentu dari itu ada yang namanya kebutuhan dasar. Ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 kekuasaan. Kebutuhan dasar manusia. Kalau kita artikan, Ibu Santi, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia. Ibu kepala saya. Kebutuhan dasar manusia itu maksudnya menurut Ibu apa sih gitu? Apa terutama pangan, sandang dan Iya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, baik jasmani maupun rohani, baik sandang maupun pangan. Itulah maksudnya ya kan Bapak Ibu, namanya sudah kebutuhan dasar manusia, di mana ada terdapat beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya kata Ibu Kepala tadi, di situ ada katanya sandang pangan. Papan. Iya, berarti di sini sandang, papan, pangan. Iya, perumahan. Di situlah kita dikatakan untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa? Di situ semuanya merangkul. Ya kalau kita tidak ada rumah, di mana kita tidak tinggal? Kalau kita tak makan, gimana kita hidup? Nah, itulah artinya. Kemudian ada lagi cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia, kita memang butuh cinta dan kasih sayang. Seperti anak didik kita yang Ibu, kalau tidak kita berikanlah cinta dan perhatian kita, bagaimana lah mereka mau pembelajaran itu sampai kepada mereka? Iya kan Bapak Ibu? Tentu mereka butuh cinta dan kasih sayang sama kita. Lanjut, kebebasan. Kebebasan dalam hal ini, dalam proses pembelajaran, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, dan sering kita dengar atau kita lihat Merdeka Belajar. Iya kan Bapak Ibu, Merdeka Belajar artinya anak bebas berekspresi, bebas melakukan pembelajaran yang bagaimana yang dia sukai, bagaimana yang dia sayangi, bagaimana yang dia inginkan. Maksud dari kebebasan itu berkelanjutan dengan kesenangan, bagaimana kita menyampaikan pembelajaran itu dapat menyenangkan bagi anak didik kita. Oke Bapak Ibu, lanjut dari kesenangan itu, mereka sudah merasa kalau sudah melaksanakan segala dari mulai kebutuhan untuk bertani cinta dan kasih sayang kebebasan, akhirnya mereka merasa berkuasa. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan segalanya. Artinya mereka merasa dunia mereka itu sudah berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena segala kebutuhan dasarnya ini sudah mereka dapatkan, sudah mereka apa istilahnya, sudah mereka penuhilah, sudah terpenuhi dari kebutuhan dasar tersebut. Next. Baik Ibu, ini masuk kita ke konsep budaya positif selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, disinilah kita sebagai seorang guru, di mana letak posisi kita masing-masing. Next. Pertama, posisi sebagai penghukum. Kalau kita dengar kata penghukum, artinya penghukum ini agak kita dengar iya, anak-anak kalau sudah mendengar namanya menghukum, ya kan, pasti kalau udah suaranya, nadanya suaranya tinggi, bahasa pas mata kita melotot, jari-jari menunjuk. Seperti ini contoh kalimatnya. Ini kalimatnya, kamu selalu saja salah. Kalau sempat kita di daerah kita Ibu, cara kita menghukum bagaimana Ibu Santi? Apa yang kamu
pasti seperti itu, tergantung daerah tempat tinggal atau di mana lingkungannya ya Bapak Ibu. Kemungkinan hasilnya di situ, kalau kita sudah menghukum anak ibu, percayalah orang itu dendam atau katanya sini agresif. Saya sendiri Bu memang menyadari bahwasanya saya pernah melakukan hal ini, dan saya lihat memang anak didik saya tersebut memang dihindarinya saya pun nggak tahu entah yang dia tak suka, entah yang dendam gara-gara saya hukum, saya pun tidak tahu. Jadi itu jadi pengalaman saya yang bisa untuk melakukan hal itu tersebut. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup. Kalau kita bahasakan ini ya kan Bapak Ibu, lembut, kan Bu Santi, tapi menusuk. Kata-katanya lembut. Dan ini tidak pada anak-anak didik saja Bu. Kami juga selaku guru-guru di sini pun gimana ya, pernah merasakan seperti itu juga. Kami rasa lebih baik kami dimarahi, mohon maaf kepada ibu kepala. Iya, mohon maaf kepada ibu kepala. Kalau disuruh memilih ya kan, lebih baik kami dimarahi timbang bahasa seperti ini. Jadi posisi pembuat rasa bersalah ini kurang efektif kita buatkan untuk anak didik kita Bu. Kenapa? Karena murid merasa dirinya menjadi gagal dan dia tak sanggup katanya membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah merasa bersalah ya otomatis, udah tak sungguh lagi menengok aku. Pasti begitu kan? Sehingga kepercayaan diri kita itu semakin turun. Kita down, iya. Down nama istilah kita dengar ya kan. Sehingga kita untuk melihatnya pun lagi tuh besok itulah kita kadang-kadang yang menyuruh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Tapi ada yang buat mentalnya. Ada yang buat mentalnya. Next. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Pada posisi teman ini, kalau saya lihat ya kan Bu, untuk tingkat SD, kalau untuk SMP, SMA mungkin posisi teman ini bisa kita terapkan ya kan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk di SD ini saya rasa memang kurang efektif juga. Kenapa? Karena di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Artinya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, bayangkanlah udah dianggapnya kita teman, jadi suka-suka hati dia, ya kan? Tak ada batasan seperti itu. Memang ada posisi positifnya, tapi kalau kita lihat kebanyakan negatif yang kita lihat. Kenapa? Sikit-sikit nanti kalau sudah yang namanya teman ini, ya sering kalau udah namanya teman itu curhat selalu ya kan? Ada sedikit-sedikit masalah nanti curhat dia sama. Curhat. Kalau untuk anak SD seperti ini kayaknya kurang efektif untuk kita posisikan diri kita sebagai teman. Next, posisi sebagai pemantau.
Memantau berarti dalam hal ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, bentuk kalimatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Dalam posisi sebagai pemantau ini dikatakannya berdasarkan peraturan-peraturan, katanya menggunakan atau sanksi. Hubungan kita sama murid ini ada seperti jarak atau pemisah. Kenapa? Karena setiap saat kita sedang memantau, sedang mengawasi setiap apa yang kesalahan siswa kita itu. Setiap saat kita awasi, kita kontrol, kita pantau. Sampai berapa menit pun ketinggalannya kita tahu. Kenapa? Karena kita di situ sudah memposisikan diri kita sebagai pemantau. Apalagi anak yang tersebut sudah kita tahu bagaimana tabiat dia setiap harinya. Artinya di sini si anak ini merasa tidak nyaman, iya kan? Merasa tidak nyaman karena selalu diawasi dan dimonitor oleh seorang guru itu tersebut. Next. Oke, yang terakhir, posisi kontrol guru itu adalah posisi sebagai manajer. Iya Bapak Ibu, posisi sebagai manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer ini murid tidak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan pada kemampuan atas konsekuensi yang dilakukannya, kemudian berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan contoh kalimatnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi, di mana posisi kita sebagai manajer ini, kitalah melakukan pendekatan kepada anak didik kita. Diadakan pendekatan jika mereka melakukan suatu kesalahan. Kita panggil misalnya ke Bapak Ibu, kenapa kita tanya-tanyai kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu, apa penyebabnya. Bukan kita tanya saja kemudian kita beri hukuman, tidak. Perlu kita yang ketahui ya Bapak Ibu, seorang anak didik ini, apapun bentuk kesalahan yang telah mereka kesalahan yang mereka telah lakukan itu haruslah kita maafkan. Dari melalui kita posisi manajer ini, kita lakukanlah namanya yang restitusi. Bentuk kesalahan sebesar apapun yang dilakukan oleh anak didik harus kita maafkan ya Bapak Ibu. Next. Ini dia Bapak Ibu, berdasarkan restitusi itu ada yang namanya katanya segitiga restitusi. Inilah namanya katanya proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana tahapannya itu ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas ini, seorang guru menanyakan apa penyebab si anak tersebut melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Kemudian dilanjut dengan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang dilakukan seorang guru itu. Atas dasar apa? Dia pasti punya alasan kenapa dia sampai melakukan kesalahan tersebut itu. Kembali kita ke keyakinan kelas, kita tanyakan kembali kepada anak didik kita tersebut,
Keyakinan kelas mana yang telah dia lakukan. Itulah dari maksud yang segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Di sini katanya kamu tentu punya alasan, adakah cara yang lebih efektif? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Di sinilah Bapak Ibu menstabilkan identitas itu. Nih, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Memang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bukan dialah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Dari segitiga restitusi ini, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Inilah yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Kemudian setelah kita lakukan menstabilkan atau identitas mereka, kita tanyakan validasi tindakannya. Di validasinya ini, di sini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, iya kan? Lanjut, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian disinilah kita ulas kembali keyakinan mana yang telah dilanggar anak didik kita Bapak Ibu. Next. Sebagai bahan refleksi kita ya Bapak Ibu, ini kita setuju atau tidak setuju. Kalau kita lihat dari berdasarkan posisi kontrol guru tadi, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Posisi guru yang pertama, pemberian hukuman. Kemudian sebagai pemantau. Yang ketiga tadi sebagai teman. Kemudian manajer. Berdasarkan dari posisi kontrol guru tadi, kita ambil renungan atau refleksinya ya kan Bapak Ibu. Kita setujukah atau tidak setujukah? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Sampai menjawab. Setuju. Apa alasan Bu Pipi? Karena kalau menurut saya, seorang anak itu jika diberikan hukuman di hari berikutnya dia mungkin tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti itu ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau berikan saran? Lanjut yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti disuruh membaca, mengaji, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah Bapak Ibu? Untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti disuruh membaca, mengaji, membersihkan halaman sekolah, meningkatkan disiplin anak. Kalau saya sih ditanya secara pribadi saya setuju. Daripada dia dihukum memompa, berlari keliling lapangan, itu bisa nanti membuat sesuatu hal yang bisa terjadi dengan anak. Tapi kalau hanya disuruh dia membaca atau mengaji atau membersihkan halaman sekolah, itu kan masih yang positif, belum lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan pula anak ini tak pandai membaca, disuruh membaca, alhamdulillah bertambah meningkat. Itu menurut saya Bu. Oke, terima kasih, apresiasi buat Ibu Kepala ya. Kemudian yang terakhir ini untuk refleksinya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Setuju. Karena penghargaan ini kan bisa berupa barang atau kata-kata baik, pujian. Nah, anak kan lebih suka dia dipuji, apalagi kalau bahasa kita dinaik-naikkan, bagus nak, pintar. Nah, itu kayak dia jadi timbul motivasi dari dirinya sendiri. Oh, kalau misalnya besok aku buat baik lagi, pasti ibu tuh kayak sayang. Mungkin seperti itu. Terima kasih
Ibu Rani, ya tepuk tangan buat Ibu Rani. Ya, berdasarkan refleksi ini dari posisi kontrol guru itu, katanya hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif, disuruh membaca, mengaji, memang kembali dah tergantung dengan situasi keadaan lingkungan sekolahnya. Tapi kalau saya setelah mengikuti di pendidikan guru penggerak ini dan setelah mempelajari modul tentang budaya positif ini, untuk yang namanya hukuman atau baik itu penghargaan itu tidak efektif kalau dia berlaku untuk jangka panjang, apalagi dalam pemberian penghargaan ini. Kembali lagi tadi ke motivasi perilaku manusia tadi. Kenapa? Karena ada motivasi eksternal dari luar, bukan karena dari dalam dirinya sendiri, bukan atas kesadaran diri dia, ya kan? Berharap dia, seperti kata Ibu Rani tadi, aku harus ini, nanti dapat hadiah dari Ibu, nanti dapat ini, begini begitu. Dan seperti itu Bapak Ibu, itu bentuk penghargaan, ya kan? Kemudian bisa saja itu membuat hubungan antara anak dengan yang lain menjadi tidak menyenangkan, ya kan? Kenapa? Kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Kenapa? Karena di satu sisi yang lain nanti ada anak yang merasa begitulah bahasa kalau kita sehari-harinya kalau di tempat kita, ya kan Bapak Ibu. Kemudian pemberian hukuman walaupun dengan positif seperti disuruh mengaji, membaca, ya kan? Artinya kembalilah tadi ke motivasi intrinsik mereka itu tidak ada. Karena adanya motivasi dari luar, karena adanya tekanan yang dari luar sehingga mereka melakukan hal tersebut. Jadi kembalilah kepada kita diri sendiri, bagaimana posisi kita sebagai memposisikan diri kita, bagaimana kita mengarahkan anak didik kita. Dan yang lebih baik lagi kita lakukan adalah yang terakhir itu Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Kenapa? Disitulah kita langsung melakukan pendekatan kepada anak didik. Dari awal dia berbuat kesalahan, tanpa kita iming-imingi, tanpa kita rayu atau bujuk, berdasarkan dari kesadaran diri dia sendiri, kita mampu memanage. Kalau sudah memanage, berarti kita mampu menciptakan seorang itu kembali dia jadi orang atas dasar manusia ini kan memang awalnya dia orang yang baik, ya kan Bapak Ibu. Karena terjadinya berbagai perubahan atau adanya adaptasi dengan lingkungan yang kurang menyenangkan sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Disinilah posisi kita sebagai manajer melakukan pendekatan terhadap anak didik kita tersebut. Ya, terima kasih atas Ibu Rani sarannya. Lanjut next. Berdasarkan konsep budaya positif pemaparan saya tadi Bapak Ibu, inilah saya mengimplementasikan segitiga restitusi dan keyakinan kelas terhadap disiplin positif pada UPTD SDN 01592 Seluna, Kecamatan Seipayung Timur. Berdasarkan budaya positif itu saya implementasikan yang pertama keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Di mana di sini saya melakukan suatu diseminasi bersama anak didik saya terkait kasus-kasus yang terjadi atau permasalahan yang ada terjadi di kelas saya, khususnya di kelas 5. Ini ada kasus, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Next. Ya, ini ada kasus anak didik saya terhadap untuk segitiga restitusi yang akan saya lakukan berdasarkan budaya positif. Kasus 1, tidak memakai sepatu.
Oke, dalam hal ini saya melakukan segitiga restitusi, yaitu masalah siapa anak didik saya kelas 5 yang tidak memakai sepatu. Berdasarkan tadi saya melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama di sini saya menstabilkan identitas. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan kepada murid tentang kesalahan yang dilakukan dan apapun bentuk kesalahan harus dimaafkan. Di sini saya bersama anak didik saya tersebut berdialog, saling tukar pikiran. Saya tanyain, kenapa kamu sampai tidak memakai sepatu? Kenapa anakku? Kemudian validasi tindakannya saya di sini. Ternyata anak didik saya si Sapa ini gara-gara larut malam tidurnya sampai larut malam sehingga pagi dia buru-buru tak sempat pakai sepatu. Entah di mana diletakkannya sepatunya. Jadi apa yang dinampaknya itu yang dipakai. Berdasarkan video tadi kan sudah jelas nampak Bapak Ibu kan bahwa dia memakai, kalau kita bilang, solok. Akibat main HP, kemudian kemalaman tidurnya. Disinilah saya menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang mana yang kita sepakati bahwa mengikuti peraturan kelas tentang kelengkapan seragam haruslah dipatuhi sehingga muncul dalam diri motivasi intrinsik. Artinya di sini berdasarkan keyakinan kelas itu saya tanyakan si anak didik tersebut itu dia di sini berpakaian dengan rapi dan menggunakan sepatu, kelengkapan seragamnya. Anak didik saya tersebut saya tanyai, kemudian saya tanya tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Saya berikan nasihat bahwa hal yang tersebut jangan sampai terulang kembali. Apapun bentuk kesalahannya nanti akan mengakibatkan ke anak-anak yang lainnya akan mengulang kesalahan yang seperti dia lakukan. Next, Ibu Santi. Mengapa, bagaimana, siapa? Ya, ini kasus kedua yang saya alami. Ya, itu tugasnya anak ibu. Buat kalian ibu tunggu 5 menit. Saya mulai sekarang. Apa yang kurang dari ibu? Cari lagi. Ya biasa, aku lagi kok. Apa itu? Ada sana ibu. Apa itu? Nanti sana ibu. Iya kan, Ben? Coba apa ya? Nanti ya bisa cuma itu ya, Ben. Mari tahu kenapa ibu Pandina. Iya, apa Fitri tahu kalau ada kesalahan? Jadi semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pasti Fitri ada alasan mengadu sampai tidak mengangkat sampai menjadi sudah pelajaran. Iya, seharusnya Fitri setiap pelajaran fokus pada pelajaran yang disampaikan sehingga Fitri dapat melaksanakan misi beri. Kalau Fitri tahu tidak melanggar keyakinan kelas, keyakinan kelas mana yang berguna? Iya, artinya setiap tugas itu harus dilakukan dengan sendiri. Iya, ada juga sama-sama. Iya kan? Yang Fitri, apa yang Fitri lakukan agar keyakinan kelas ini dapat terlaksana dengan baik? Iya, ibu harap ke depannya Fitri tidak lagi mengulangi kesalahan ini lagi ya anakku. Ya, terima kasih. Kasus kedua tadi berdasarkan kasus yang kedua tadi yaitu Fitri anak didik saya ini yang kasusnya tentang mencontek. Ya, saya melakukan segitiga restitusi dengan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini saya mengajukan
beberapa pertanyaan terkait kesalahan yang dilakukan dia. Katanya dia tak belajar, katanya kan, dia tak belajar, sehingga terjadi ketidaknyamanan di kelas. Dengan kawannya tidak nyaman, merasa terganggu. Kemudian saya melakukan validasi tindakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini validasi tindakan. Di sini saya menanyakan alasan Fitri mengapa sampai mencontek. Maka dia katakan di sini malas katanya belajar. Untuk apa katanya begitu? Sudah adanya kawan. Tapi kalau dia nggak senang, sehingga membuat kelas tidak nyaman. Kemudian saya kembali tanyakan dia, keyakinan kelas mana yang telah dilanggar oleh anak didik saya tersebut, dan bagaimana kedepannya agar dibuat solusi agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Demikian tadi itu Bapak Ibu, seputar tentang kasus-kasus yang terjadi yang telah terjadi di kelas saya, khususnya kelas 5 ini, yang saya terapkan dengan melalui segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, dari hasil pemaparan saya ini ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas, akan saya tanya dengan sebisa saya. Iya, silakan. Baiklah, di sini saya ingin menanggapi. Saya tidak bertanya, tidak menanyakan sesuatu hal, tapi dari awal paparan yang disampaikan oleh Ibu Fitrianti sampai akhir yang menemukan berbagai kasus, ada 2 kasus saat di sana tadi ditampilkan. Saya ingin menanggapi karena yang lewat juga saya sudah punya guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya, aksi nyata, dan penanganan kasus yang di dalam kelas. Cumannya setelah beliau jadi guru penggerak, kita libur. Jadi gak sempat saya melihat bagaimana aksinya setelah dia lulus jadi guru penggerak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya lihat dari awal sampai akhirnya, yang demikian pertama dulu juga, ini sangat membantu kepala sekolah. Kenapa saya katakan sangat membantu kepala sekolah? Karena di sini guru kelas itu sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi problem-problem yang dibawa ke kantor atau dibawa ke kepala sekolah. Termasuk penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan sangat spesifik banget. Kenapa saya katakan demikian? Itu ditanya dari kesepakatan siswa yang ada di kelas. Apa kira-kira kita buat yang pantas untuk kita yakini di dalam kelas ini sebagai peraturan kita? Jadi kalau sudah merupakan keyakinan, kesepakatan, tidak ada lagi pelanggaran. Cuman yang lalu-lalu yang sudah membuat ini masih banyak membawa kasusnya kepada saya. Nanti ini saya akan lihat ke depannya nggak ada lagi nih pengaduan dari guru CGP kepada saya ini. Nanti mudah-mudahan di tahun ajaran baru saya akan bertanyakan ini, kalau ada lagi guru penggerak yang masih membawa kasus kelasnya ke saya, berarti gurunya tidak sebagai manajerial. Tadi katanya kan guru itu sebagai manajerial, tidak lagi sebagai guru. Kalau kita kan guru dulu kan, guru pembimbing, pendidik. Sekarang sudah manajerial. Kalau manajerial itu sangat luas, memanage bagaimana di kelas itu tidak ada lagi terjadi sesuatu hal. Makanya saya sangat mendukung sekali ini, sangat mendukung. Kalau dulu kan masih banyak dibawa kasus, anak terlambat, laporkan ke kepala sekolah, Bu, anakku sudah beberapa kali terlambat. Oh, kemari panggil orang tuanya. Jadi sekarang nanti saya ini senang ini. Tinggal yang saya hadapi nanti guru-guru yang belum menjadi guru CGP ini. Di sini sudah ada 3, kelas 6, kelas 5, kelas 4. Jadi saya tuh hanya membantu kelas 3. 2 dan 1 ringan beban saya, Bu. Jadi bersyukur saya. Cuma di sini tadi saya melihat pembelajaran yang di sana ada memakai metode berdiferensiasi ya, Bu ya. Beragam itu ya. Kalau dulu juga kita menggunakan metode beragam. Ada metode ceramah, tanya jawab, observasi atau apa itu percobaan apa?
Apa namanya kalau percobaan eksperimen, ya betul. Nah di sini saya lihat hampir bersamaan ya Bu ya, tapi lebih banyak menambah ya, lebih banyak menambah. Jadi itu mohonlah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selesaikanlah masalah-masalah kita di kelas. Jangan lagi kalau bisa dibawa ke kantor, jangan lagi dibawa kepada kepala sekolah. Nah mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, adanya apa tadi? Sanksi-sanksi positif ya Bu ya, sanksi-sanksi positif, hukuman-hukuman positif yang tidak boleh diberikan kepada anak. Tapi kadang-kala ada juga nih anak ini kalau diancam baru takut, ya kan? Tapi guru penggerak ini luar biasa Bu. Tanpa diancam dia nanti bisa memanage anak ini bagaimana supaya menjadi lebih baik. Kalau kita beranggapan kasihlah hukuman, membaca misalnya, kasih hukuman mengangkat sampah supaya ada efek jerahnya, ya kan? Tapi kata ibu ini tadi itu belum efektif, begitu kan Bu? Belum efektif. Jadi makanya guru CGP ini sangat luar biasa, memanage segala-galanya, memanage terutama yang ada di dalam ruangan kelas itu ya. Mulai dari membina karakter anak, mendisiplinkan anak, memintarkan anak, sampai menjadi anak-anak yang berakhlak karimah. Itu adalah luar biasa. Jadi mari kita berikan tepuk tangan kepada ibu-ibu penyanyi ya. Nah jadi saya rasa inilah yang dapat saya tanggapi. Saya tidak bertanya karena saya sangat setuju. Kenapa saya setuju? Meringankan beban saya. Ya Bu ya, kalau selama ini kan banyak belakang, Bu anakku 3 hari tak datang, Bu anakku tak pakai solok, Bu anakku absen, anak-anakku ini dan banyak anak-anakku. Jadi sekarang nggak ada lagi. Nanti kalau saya dengar mana manajerial ibu, saya bilang aja, ikan Pak. Jadi ringan beban saya. Nah selamatlah buat Ibu Fitri. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu cita-citakan untuk memotivasi memajukan anak-anak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu ibu-ibu supaya ibu lebih tabah, lebih sabar, lebih beriman dan lebih berkarakter. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan buat Ibu Kepala ini ya. Baiklah Bapak Ibu, berdasarkan dari konsep budaya positif yang telah saya paparkan dari awal hingga akhirnya, ya saya tarik kesimpulan, apapun posisi kita sebagai seorang guru itu, bagaimanapun cara kita itu, kita harus mampu membuatkan anak didik kita itu dalam setiap proses pembelajaran yang kita sampaikan itu berpihak kepada mereka. Disinilah tujuan sebenarnya kita seorang guru itu, bagaimana anak didik kita itu setiap pembelajaran yang kita sampaikan itu mereka merasa senang dan sesuailah dengan tadi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya kan. Pendidikan itu adalah tujuannya bagaimana kita sampaikan ke anak itu dengan kodrat mereka masing-masing, dengan sesuai dan gaya minat belajar mereka masing-masing. Dari proses pembelajarannya itu tahap demi tahap, ada namanya seperti kata Ibu Kepala tadi yang saya sampaikan berdiferensiasi, itu sudah kita laksanakan, tapi tanpa kita sadari bahwasanya itu pembelajaran dengan cara-cara yang metode atau cara-cara yang unik. Misalnya ya kan Bapak Ibu pasti sudah pernah kan anak didik kita mengenal yang namanya laptop, handphone ya kan. Itu salah satu alat pembelajar yang memacu semangat anak didik kita kan, dengan konten-konten atau dengan gambar-gambar seperti Bapak Ibu kawan-kawan saya lihat pun seperti itu sudah melaksanakannya seperti itu. Kemudian berdiferensiasi ini bagaimana cara kita agar proses pembelajaran kita ini menyenangkan, bisa kita lakukan dengan cara seperti tadi ya, menggunakan ice breaking, memancing emosi anak-anak kita ya kan Bapak Ibu. Sebelum pembelajaran semuanya pasti sudah menggunakannya ya kan Bapak Ibu, apalagi dia kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kembali mengacu ke situ, keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibuat, dibentuk, disepakati, ditulis dan dengan singkat dan melibatkan seluruh warga kelas yang ada di sini dengan kata-kata yang mudah diingat. Bagaimana kita anak didik kita ini kita kasihkan apa syarat-syarat kalau proses pembelajaran kita ini akan berjalan nanti dari awal sampai akhir. Kita kasih sama mereka, mereka lah yang membuat peraturan itu.
Apa konsekuensinya jika terjadi seperti itu? Maka kita selaku guru melakukan, itulah yang saya lakukan tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang terakhir kembali kepada keyakinan. Iya Bapak Ibu, terima kasih atas kelapangan waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebelum saya menutup, karena saya tadi memakai pantun, dan saya tutup juga dengan pantun. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, ambil geladi. Selesai sudah sosialisasi ini, semoga bisa memberi arti. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup diseminasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, rekan sejawat Ibu Fitriyanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Asahan. Melalui pemaparan yang telah dilakukan oleh Ibu Fitriyanti, menjadikan saya tahu tentang apa itu keyakinan kelas dan bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas sebagai bentuk budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Di samping itu, saya juga mengetahui cara-cara penyelesaian kasus permasalahan yang sering terjadi di sekolah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan itu, saya berharap semoga dengan konsistennya keyakinan kelas ini dilaksanakan dapat meningkatkan kedisiplinan diri masing-masing siswa, sehingga terwujudnya budaya positif yang berdasar profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Fikri. Wassalamualaikum. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Sitorus, kelas 5 SD Negeri 015912 Sailuna. Melalui keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yang mana gunanya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, saya dan teman-teman berharap melalui keyakinan kelas ini terus berusaha meningkatkan kedisiplinan masing-masing dan dapat melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Anggraini. Saya siswa kelas 5 UPTD SDN 015912 Sailunang. Saya sangat senang dengan penerapan segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Fikri, yang mana pada saat saya berbuat kesalahan yang telah melanggar keyakinan kelas, Ibu Fikri tidak menghukum ataupun memarahi saya. Malah Ibu Fikri dengan sabar memberikan nasihat agar saya memperbaiki diri ke depannya dan mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati. Makasih Ibu Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti